Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Ya, siapapun dia, politisi, kita manusia, ketika bicara itu kan punya resiko pasti ya. Jadi kita mendidik di sana anak kita. Jadi ada pengabaian. Yang kedua, ibu-ibu ke majelis taklim itu berapa sih waktunya, Mbak? Ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah itu. Nggak ada ngaji itu seharian, nggak ada pengabaian terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya nih, justru anaknya bergizi. Karena majelis taklim itu pulang bawa berkat, Mbak. Bagaimana caranya? Emang ada undang-undang bagaimana mengurus, memanage apa Bu? Memanage ngurus anak dan rumah tangga? Nggak ada, adanya di agama di dalam konteks itu. Nah, saya takut ini semua rentetan dari yang selama ini ada. Apa? Islamophobia. Dan akhirnya tidak hanya Islamophobia tapi agamaphobia. Lah mbok tiru saya dong ya. Aduh, gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Ya, siapapun dia, politisi, kita manusia, ketika bicara itu kan punya resiko pasti ya. Makanya agama mengajarkan ketika kita bicara itu mesti bicara yang baik, qaulan sadid, qaulan karim, kan kayak gitu. Nah, terkait masalah agama itu kan keyakinan. Apabila kita mengarah kepada agama, bahwa agama ini adalah bagaimana kita membangun keyakinan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis taklim sebagai alat dan media pembinaan agama di sini. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan hal yang sesuatu bertentangan, ini terkait masalah anak, justru majelis taklim itu adalah majelis tempat taklim itulah ilmu. Jadi di sanalah dikaji ilmu, bahwa ibu-ibu yang hadir di sana adalah ibu-ibu yang tidak kuliah. Karena mereka sudah tidak ada di universitas formal, maka majelis taklim yang wadah untuk pembinaan. Karena menjadi seorang ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Dan ketika kita menjadi seorang ibu, ini punya kurikulum yang pakem. Dari mana itu? Tidak ada pembelajaran di lembaga pendidikan manapun. Dari mana rujukan yang paling sahih? Yaitu majelis agama. Taklim. Maka salah satu wadahnya adalah majelis taklim. Sampai saat ini, terutama dari saya, seorang yang berjuang ya untuk bagaimana ibu-ibu paham betul tentang agama, seperti yang dikatakan Bu Husnul, mereka itu ngaji bawa anak loh Mbak. Saya bilang, Bu, ajak anaknya, jangan dijadikan alasan ibu nggak bisa ngaji karena saya masih punya anak kecil. Dididik anaknya untuk cinta majelis taklim. Sayang sekali kalau kami ini jadi guru ngaji, jadi dari narasumber majelis taklim itu turun temurun. Ibu saya bahasa ini di pangku saya. Jadi saya tuh masih kecil tuh dicinta ngaji. Jadi kita mendidik di sana anak kita. Jadi ada pengabaian. Yang kedua, ibu-ibu ke majelis taklim itu berapa sih waktunya Mbak? Ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah itu. Nggak ada ngaji itu seharian, nggak ada pengabaian terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya nih, justru anaknya bergizi. Karena majelis taklim itu pulang bawa berkat Mbak. Nah itu dia. Justru cinta berkat. Anak ya. Iya cinta anak loh. Dimasukin tas untuk siapa Bu? Anak. Masya Allah. Anak udah nikah untuk siapa Bu? Cucu. Nah jadi kita melihat di sini bahwa jauh sekali ya. Bahkan ibu-ibu itu kalau mau ngaji itu masak dulu Mbak. Disiapkan dulu suaminya, karena ustazah ngajarin begitu, Bu, jangan abai, bangun habis tahajud mereka nggak tidur Mbak, ya kan, siap sholat subuh, ngaji jam berapa, mereka udah siap, udah ready semuanya. Makanya ibu-ibu yang nggak ngaji itu jadi iri pada ibu-ibu yang ngaji. Jujur ini riset baru tadi pagi loh Mbak, ibu itu nangis, ya Allah saya baru masuk ustazah ketemu dengan ustazah, ternyata indah ya majelis taklim, Masya Allah. Jadi panggilan hati, kesejahteraan di sana dipentingkan, nggak ada tuh. Saya juga bilang ibu-ibu selesai ngaji Bu pulang,
Kalau ibu mau pergi izin sama suami. Ya pernah ada suami nelpon saya, Ustazah belum selesai ngaji. Loh, saya udah 3 tempat Pak. Lu istri saya kemana ya? Oh tanya Pak, kemana? Nah itulah pendidikan. Karena majelis taklim itu cukup 1-2 jam mereka ada di sana. Kecuali mau ikut sesi berikutnya, itu pun wajib pulang dulu. Maka disinilah bagaimana kita membina ibu-ibu ini. Ibu itu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan utama bagi anak-anaknya. Madrasahnya ibu mana? Ya majelis taklim. Kalau anaknya sekolah di universitas, ibunya di majelis taklim. Kalau anaknya paham pengetahuan, ibunya juga mesti ngerti. Jadi bangunan relasi tetap ada. Makanya anak semakin jauh dengan ibu. Kenapa? Mama nggak nyambung diajak ngomongnya. Nah, bahkan saya Mbak di majelis taklim itu menyelenggarakan pelatihan ini kemampuan digital bagi ibu-ibu. Wow, iya. Jadi berbagai ilmu. Iyalah, supaya mereka keluarga. diajarkan etika nanti kalau komen, diajarkan juga kalau gimana masuk ke akun anak. Itu kan pendidikan. Ibu-ibu nggak tahu bahwa anaknya sudah berlayar di dunia digitalnya seperti apa. Ibu-ibu masih di sini. Jadilah kita kebablasan kan kayak gitu. Manut di depan mata ibu-ibunya, tapi di luar sana ibu-ibu nggak tahu dunia digital, awam jadi gaptek. Inilah bahwa majelis taklim itu ruang yang sangat kondusif, jadi sangat-sangat tidak relevan. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena untuk mengetahui landasan kehidupan seseorang itu juga di Indonesia seharusnya berpegang kepada Pancasila. Alhamdulillah saya pernah anggota DPR 3 kali, Wapres. Ini nanti jangan media bilang, oh Ibu Mega suka menyombongkan diri. Ndak, itu benar pengalaman hidup saya. Lalu Wapres, lalu Presiden, lalu Ketua Umum Partai. Nah kalau saya bilang terbesar nanti yang lain ngamuk. Pak Jokowi menjadi presiden, ya saya diberi tugas untuk menjadi Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila, lalu setelah itu baru BRIN. Nah makanya saya berpikir mengapa seharusnya begitu. Kesetaraan kalau model barat itu the sameness, sama. Tapi kalau di dalam Islam kita bicara the difference of role, sehingga ibu itu punya kewajiban juga di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana caranya? Emang ada undang-undang bagaimana memanage apa Bu? Memanage ngurus anak dan rumah tangga? Enggak ada, adanya di agama di dalam konteks itu. Nah, saya takut ini semua rentetan dari yang selama ini ada. Apa? Islamofobia. Dan akhirnya tidak hanya Islamofobia tapi agamafobia. Kenapa? Karena ini juga sejauh ada, itu Bu Husnul? Ya iya dong, karena dia publik, ya kan? Ini kan rentetan, ini bukti terus kayak gitu kan? Makanya ini sensitif. Oleh karena itu menurut saya, kan dia kepala dari semua riset, segala riset di Republik ini, BRIN. Mestinya tokoh-tokoh scholars di BRIN kasih briefing, mestinya di partai kasih briefing, sehingga apa sih? Nah ini kemampuan kita as a public ya, itu harus memiliki yang disebut communication, political communication. Tapi menarik kalau ngomong politik, tadi kan datanya Mbak Fani bahwa 83% justru yang komentar adalah laki-laki dan akun-akun baru yang dibuat tahun ini. Anda melihat ini digoreng kok, sengaja digoreng oleh lawan politik Bu Mega? Ya jangan ngasih amunisi dong kalau nggak mau digoreng. This is the consequences ya. Paling tidak kalau ada kebijakan yang sensitif gender, misalnya tadi disampaikan di Scandinavian country itu perempuan hamil melahirkan dia bisa cuti 2 tahun, 1 tahun dibayar negara, 1 tahun tidak. Setelah selesai 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Sejak kapan negara Scandinavian country membaca Al-Quran surat Luqman ayat 14? Nah hal-hal seperti itu kita katanya negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan salah loh, di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1-nya, baru ayat 2-nya implementasinya. Jadi dalam konteks ini jangan sampai karena ibu-ibu yang cemas, frustrasi, ada yang bunuh diri juga, membunuh anaknya juga ada, bencana alam yang luar biasa terus-menerus. Maka pergi pengajian adalah memberikan ketenangan dan barokah tadi. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.